Kuliah ini menjelaskan ciri-ciri berbagai hama yang menyerang tanaman semusim, tahunan, dan hasilnya dalam penyimpanan serta gejala kerusakannya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi hama-hama yang menyerang berbagai tanaman dan hasilnya serta gejala kerusakan yang ditimbulkannya. Pemahaman ini penting untuk menentukan tindakan pengendalian yang tepat. Jadi ada 3 kategori hama, ada hama utama, hama minor, dan hama potensial. Hama utama itu adalah hama yang secara terus-menerus selalu menyebabkan kerugian. Sedangkan hama minor adalah hama yang mengganggu tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tidak terlalu berarti. Hama potensial adalah hama yang untuk kurun waktu saat ini tidak menyebabkan kerugian, tetapi bila terjadi perubahan agroekosistem bisa saja hama ini kelak akan menyebabkan kerugian. Nah, satu spesies hama bisa berpindah-pindah kategori ini. Pada suatu waktu dia masih menjadi hama potensial, kemudian suatu waktu dia menjadi hama minor dan berubah menjadi hama utama. Di awal proses budidaya ini penting untuk kita identifikasi apa sih hama utama yang ada di sini, apa sih yang hama minor dan hama-hama sekunder, sehingga kita bisa buat perencanaan pengelolaan yang terarah pada hama-hama yang utama dan memperhatikan hama-hama minor dan juga hama-hama potensial. Hama tanaman padi. Pertama, warang batang coklat, Milaparvata lugens. Serangga dewasa berwarna coklat dengan 3 garis pada punggungnya berukuran 2 hingga 4,5 mm, kecil banget ya. Telur transparan tersusun seperti pisang dalam jaringan batang tanaman. Tanaman yang diserang oleh warang batang padi coklat ini akan menjadi kering seperti terbakar. Gejala ini disebut sebagai hopper burn. Warang coklat dapat menularkan virus kerdil rumput, Gracis stun, dan kerdil hampa atau regret stun. Jadi serangga ini selain dia sendiri merusak tanaman, dia juga menjadi penular dari virus yang menyebabkan penyakit kerdil rumput dan penyakit kerdil hampa. Hama ekonominya 5 ninfa atau imago per ekor rumpun. Teman-teman tahu rumpun padi ya? Jadi padi itu dari satu akarnya akan muncul banyak sekali tanaman. Banyak merumpun namanya ya. Nah, dalam satu rumpun hanya boleh terdapat 5 ekor. Kalau lebih, maka Anda sudah melewati ambang ekonomi. Seharusnya sebelum 5 ekor, sebelum mencapai ambang ekonomi, sudah dilakukan tindakan pengendalian. 5 ekor per rumpun ini jika tanamannya masih usia 40 hari kurang. Jika udah lewat 40 hari, maka ambang ekonominya lebih tinggi, yaitu 20 ekor per rumpun. Lebih banyak nggak masalah karena tanamannya sudah akan dipanen. Ini bentuk dari telur warang batang padi coklat. Yang paling kiri itu seperti pisang. Setelah telur itu menetas menjadi nimfa. Nimfa ini bentuknya sama seperti serangga dewasanya yang paling kanan. Nimfa ini akan ganti kulit beberapa kali hingga menjadi serangga yang dewasa. Ini hopper burn. Jadi teman-teman semoga terlihat di situ ada bagian sawah ini yang hijau dan sebagian lagi yang berwarna seperti terbakar. Nah, itu ciri gejala serangan warang batang padi coklat. Selain menyebabkan gejala serangan tadi, juga bisa menularkan virus yang menyebabkan penyakit kerdil rumput seperti ini. Kerdil rumput dan juga kerdil hampa. Berikutnya adalah warang hijau. Tadi warang coklat, ini warang hijau. Nepothetic virescens. Serangga dewasa berwarna hijau, yang tadi warna coklat, dengan bercak hitam pada ujung sayap berukuran 4 hingga 6 mm. Juga kecil. Telur transparan lonjong berjajar seperti pisang pada jaringan daun. Gejala serangannya daun kekuningan karena terisap cairan selnya. Warang hijau dapat menularkan virus tungro. Jadi jika warang coklat tadi menyebabkan tanaman padi menjadi hopper burn, warnanya coklat. Kalau warang hijau itu membuat tanamannya menjadi kuning karena diisap cairannya. Jika warang coklat tadi menjadi vektor
virus penyebab kedil hampa dan kedil rumput. Nah, untuk warang hijau ini juga menjadi vektor virus penyakit tungro. Ambang ekonominya sebanyak 10 ekor per 10 ayunan jaring. Jadi kalau teman-teman masuk sawah membawa jaring kurang lebih diameter 40 cm lah. Kemudian teman-teman jalan menyusuri tengah sawah sambil mengayunkan jaring itu 10 kali. Kemudian teman-teman amati dalam jaring tertangkap berapa ekor warang hijau. Batas ambang ekonominya hanya 10 ekor. Ini warang hijau, khas sekali ya, kecil, warna hijau dan ada bintik hitam dan warna hitam pada ujung sayap. Gejalanya tidak terbakar tadi seperti hopper burn, tapi lebih ke menguning. Berikutnya walang sangit. Walang sangit, serangga dewasa berbentuk pipih, memanjang, berwarna hijau kekuningan sampai abu-abu. Berukuran 14 hingga 30 mm, jadi yang ini lebih panjang. Telur warnanya coklat merah sampai hitam diletakkan pada permukaan daun. Walang sangit ini aktif pada pagi dan aktif pada sore hari. Pada siang hari bersembunyi di balik rimbunya daun. Jadi teman-teman pengamatan nggak boleh di siang hari, karena warangnya bersembunyi di bawah permukaan daun. Jadi harus dilakukan di pagi dan sore hari. Walaupun pengamatan di siang hari lebih mudah karena serangga ini tidak aktif terbang, jadi ketemu gitu di bawah. Ketimbang saat dia aktif, maka dia akan mudah terbang. Kalau kita hampiri gitu ya, kita masuk ke dalam sawah, kita hampiri, serangannya sudah terbang. Gejala serangan, menyerang bulir. Jadi walang sangit ini menyerang bulir yang masak susu atau sedang proses pengisian. Bulir ini sedang proses pengisian. Kelak akan ada bekas tusukan warna coklat dan akibatnya bulir itu jadi tidak ada isinya atau kosong. Atau jika ada hanya sebagian atau setengah hampa. Karena cairannya disedot oleh walang sangit. Ambang ekonominya 2 imago atau 2 nimfa per meter persegi. Kali ini teman-teman masuk ke sawah, kemudian membuat 1 kali 1 meter persegi kotak gitu. Nah, dalam kotak itu hanya boleh ada 2 ekor nimfa atau dewasa dari walang sangit saja. Ini dia walang sangitnya. Ini adalah bentuk serangan dari walang sangit, menyebabkan bulir menjadi hampa atau jika berisi isinya menjadi kosong, menjadi setengah hampa. Berikutnya ganjur, Orseolia oryzae. Bentuknya seperti nyamuk berwarna oranye atau jingga, berukuran paling 5 mm. Telur berwarna putih diletakkan pada daun, larva hidup dan menyerang titik tumbuh. Jadi kali ini yang diserang adalah titik tumbuh tanaman. Sehingga daun mudanya akan tumbuh membentuk puru. Daun padi seperti daun bawang tidak melebar, tapi menggulung, mengeruncing, dan timbul banyak anakan daun karena titik tumbuhnya diserang. Ambang ekonominya hanya 5% pada tanaman umur 40 hari. 5% artinya hanya 5% dari jumlah tanaman yang ada di situ yang boleh mengalami kerusakan ini. Jadi titik tumbuhnya teman-teman bisa lihat di situ, jadi banyak ya titik tumbuhnya, jadi ada banyak. Berikutnya penggerek batang padi kuning. Ingat, warnanya kuning dengan titik hitam pada sayap depan, berukuran panjang 11 hingga 13 mm. Telur diletakkan berkelompok pada permukaan bawah daun dan tertutup bulu halus. Pada saat awal, larva bergelombor kemudian berpencar. Nah, yang diserang ini batangnya digerek. Jika tanaman padinya masih fase vegetatif, ya, maka itu akan membuat daunnya menjadi kuning. Kenapa daunnya menguning? Kan yang digerek batangnya. Karena nutrisinya tidak ada yang naik ke daun. Nah, daun kuning ini kalau teman-teman tarik akan mudah lepas. Kenapa? Karena batangnya pada dasarnya sudah tidak terhubung sempurna dengan batang bagian bawah karena sudah digerek. Nah, jika tanaman padinya sudah masuk ke generatif, ya, yang diserang bisa saja malainya.
sehingga malainya jadi tegak. Kenapa malainya tegak? Karena malainya tidak berisi. Kenapa malainya tidak berisi? Karena malainya tidak disuplai oleh makanan, sebab batangnya digerek oleh penggerek batang ini. Jadi malai yang tegak, kosong dan warna putih itu kalau teman-teman cabut itu akan sangat mudah sekali lepas. Dan di ujungnya, di pangkalnya batang itu yang lepas, teman-teman bisa lihat ada bekas gerekan. Nah, yang seperti ini disebut beluk. Ini tadi penggerek batangnya biasanya. Jika dia menyerang daun, ya belum masuk generatif ya, tanaman masih vegetatif, membuat daun kuning, dicabut mudah, itu disebut sundep. Tapi jika sudah generatif tanamannya, ada malai yang tegak putih dan mudah dicabut, maka gejala itu disebut gejala beluk. Sama, disebabkan oleh batang yang sudah rusak karena digerek oleh penggerek batang.